Inggris ulangi prestasi Piala Dunia 1966. Sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar tidak membuat Inggris kedodoran. Mereka tetap mengincar kemenangan guna mengamankan posisi puncak klasemen. Hasilnya pun terlihat di Stadion Wembley. Gol sematawayang Raheem Sterling jadi pemanis jalan mereka ke babak 16 besar. Dan menang dengan skor 1-0 juga menegaskan kokohnya lini belakang milik The Three Lions. Dan dari 3 pertandingan fase grup tak sekalipun gawang Jordan Pickford kebobolan. Clean sheet pada fase grup di sebuah turnamen besar jadi kedua kalinya yang dilakukan negara Britania tersebut. Sebelumnya mereka melakukan hal serupa pada Piala Dunia 1966 silam. Uniknya bukan hanya clean sheet yang sama, baik di fase grup Piala Dunia 1966 dan Euro 2020, Inggris meraih 2 kemenangan dan sekali imbang. Dan dengan catatan tersebut, Inggris berhasil menjuarai Piala Dunia pada kala itu. Nasib buruk Skotlandia, 11 kali main 11 kali juga tersingkir. Sial betul nasib dari Skotlandia. Sudah susah payah lolos ke Piala Dunia ataupun kejuaraan Eropa, mereka selalu hanya menjadi tim penggembira di babak penyisihan grup turnamen besar. Dan di Euro 2021 kali ini, Skotlandia hanya finish sebagai tim dasar klasemen dari grup D setelah menelan kekalahan 3-1 dari Kroasia. Pasukan dari Steve Clarke pun hanya meraih 1 poin dalam keikutsertaan mereka di kejuaraan Eropa musim panas kali ini. Padahal Skotlandia sebenarnya cukup punya banyak amunisi pemain berkelas di skuad mereka. Sebut saja sang kapten yakni Andre Robertson milik Liverpool. Kemudian ada Scott McTominay dari Manchester United, Kieran Tierney yang kini bermain bagi Arsenal, hingga Ryan Fraser yang bermain bagi Newcastle United. Sayangnya semua tak cukup membuat mereka bisa bersaing melawan Inggris, Kroasia dan juga Republik Ceko. Dan kini berarti mereka telah selalu tersingkir di semua 11 penampilan mereka di babak penyisihan grup di turnamen besar yang pernah mereka ikuti, yakni Piala Dunia dan juga Piala Eropa. Resmi Hakan Çalhanoğlu khianati AC Milan. Inter Milan resmi mengumumkan kedatangan dari Hakan Çalhanoğlu dari AC Milan pada Selasa malam. Pemain timnas Turki itu diikat kontrak dengan durasi 3 tahun. Dan Çalhanoğlu merapat ke Inter Milan setelah memperkuat AC Milan selama 4 tahun. Bersama Rossoneri, Çalhanoğlu berhasil mencetakkan 32 gol dan juga 48 assist dari total 172 penampilan di semua kompetisi. Çalhanoğlu merupakan pemain pertama yang merapat ke Inter Milan pada tahun ini, dan ia akan diplot sebagai suksesor dari Christian Eriksen yang harus menempi selama beberapa bulan akibat masalah jantung. Penantian hampir 4 dekade, akhirnya Austria tembus fase gugur. Austria berhasil melangkah ke 16 besar Euro 2021. Kepastian ini didapat usai mereka mengalahkan Ukraina dengan skor 1-0. Lolos ke babak 16 besar Euro 2021 merupakan suatu sejarah untuk Ukraina. Ini pertama kalinya dalam sejarah mereka berhasil menembus fase gugur Piala Eropa. Rekor David Alaba dan kawan-kawan bukan cuma itu saja. Untuk pertama kalinya pula mereka kembali ke fase gugur turnamen resmi setelah harus menunggu selama 39 tahun silam. Sebagai informasi, Austria terakhir kali tembus fase gugur di Piala Dunia 1982. Namun kala itu laju mereka kemudian dihentikan oleh Prancis pada putaran yang kedua. Dan sejak saat itu mereka tak pernah menembus fase gugur dalam sebuah turnamen yang besar. Jangankan lolos ke fase gugur, untuk ikut serta di Piala Dunia dan juga Piala Eropa saja mereka kesulitan. Secara total Austria 8 kali tampil di Piala Dunia, namun mereka terakhir kali ikut serta di tahun 1998. Dan nasib di Piala Eropa bahkan lebih parah lagi, karena mereka baru 3 kali ambil bagian di Piala Eropa. Mereka pertama merasakannya pada tahun 2008 silam saat terpilih sebagai tuan rumah bersama Swiss saat itu. Eder Militao merasa sangat kehilangan Sergio Ramos. Bek tengah Real Madrid yakni Eder Militao sebut kepergian Sergio Ramos sangat disayangkan. Ia sedih karena tidak bisa bekerja sama dengan seorang legenda klub Santiago Bernabeu tersebut. Berbicara ke awak media, Eder Militao yang kini sedang memperkuat timnas Brazil di ajang Copa America mengatakan perginya Sergio Ramos sangatlah disayangkan. Sang pemain bisa bilang seperti itu karena di ruang ganti pengaruhnya begitu besar. Menurut ex pemain Porto tersebut, Ramos telah memberikan banyak kontribusi untuk Real Madrid dan sang pemain juga mengaku kalau banyak belajar dari seniornya tersebut dan menilai Sergio Ramos adalah seorang sepak bola dengan mentalitas pemenang.
Baginya Sergio Ramos adalah seorang legenda klub dan ia berharap di klub berikutnya ia akan sukses. Di sisi lain, kepergian Sergio Ramos sebetulnya akan menjadi kabar baik bagi Eder Militao. Pasalnya menit bermainnya di lini belakang akan lebih teratur daripada sebelumnya. Alas, William Saliba bakal dipinjamkan lagi di musim datang. Nama William Saliba pertama kali bergabung dengan Arsenal pada tahun 2019 yang lalu. Namun 2 tahun berlalu ia masih kesulitan untuk menembus tim utama milik The Gunners. Musim lalu ia dipinjamkan ke klub Prancis. Di sana Saliba tampil cukup rutin sepanjang musim yang lalu, sehingga ia cukup optimis bisa menembus tim utama Arsenal pada musim datang. Kini dilansir dari The Daily Mail, Saliba kemungkinan besar tidak akan berada di Arsenal pada musim datang. Ia bakal dipinjamkan ke klub yang lain pada musim panas nanti. Dan menurut laporan tersebut, Mikel Arteta merasa Saliba masih belum siap untuk tampil di Arsenal. Ia menilai sang bek masih terlalu muda, jadi ia butuh jam terbang yang lebih banyak di musim datang. Itulah mengapa Arteta lebih memilih meminjamkan sang bek muda itu pada musim depan agar ia semakin matang. Dan menurut laporan terbaru, Arsenal kini memprioritaskan sang bek untuk bermain di Inggris. Beberapa klub seperti Brighton dan Newcastle United dilaporkan siap meminjam sang bek tersebut pada musim panas nanti. Chelsea bersaing dengan MU untuk dapatkan bek milik Leicester City. Menurut laporan dari media Turki, Manchester United telah menambahkan Çağlar Söyüncü dari Leicester City ke dalam daftar target mereka pada bursa transfer musim panas ini. Tetapi mereka dihadapi persaingan dengan Chelsea yang juga memantau pemain berusia 25 tahun tersebut. Bukan rahasia lagi bahwa Setan Merah tengah mencari bek tambahan yang baru. Bahkan tawaran dari Manchester United untuk Rafael Varane dikabarkan sudah ditolak oleh Real Madrid. Dengan keadaan seperti itu, sepertinya Ole Gunnar Solskjaer tetap membuka opsi dengan Söyüncü sekarang muncul sebagai target mereka yang layak menjadikan tandem jangka panjang bagi Harry Maguire. Sementara bagi Chelsea, mereka baru kehilangan Fikayo Tomori yang telah menyelesaikan transfer permanen mereka ke AC Milan pada minggu yang lalu. Sementara bek Chelsea saat ini ditempati oleh Thiago Silva dan juga Cesar Azpilicueta yang kini sudah semakin menua. Jadi The Blues merasa perlu tambahan satu bek tengah yang baru. AC Milan incar bek milik Real Madrid sebagai alternatif dari Diogo Dalot. AC Milan sedang berusaha mencari bek kanan yang baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka. David Calabria akan menjadi opsi utama, namun mereka membutuhkan pemain baru untuk menjadi pelapis setelah Diogo Dalot kembali ke Manchester United. Keadaan ini membuat Milan harus mencari alternatif yang baru dan manajemen Rossoneri memang memiliki niat untuk kembali merekrut Diogo Dalot, tetapi proses negosiasi masih belum menemui kata sepakat. Dan menurut kabar dari Tuttosport, AC Milan kini mengincar Alvaro Odriozola dari Real Madrid sebagai alternatif dari Diogo Dalot. Pemain asal Spanyol itu jarang digunakan oleh Zinedine Zidane pada masa kepelatihannya. Dan saat ini belum terdapat kejelasan mengenai masa depannya dengan kedatangan dari Carlo Ancelotti. Barcelona jajaki peluang datangkan Lorenzo Insigne. Ketahui kontrak Insigne bersama Napoli bakal berakhir pada tahun mendatang. Namun hingga sampai saat ini belum ada kesepakatan soal kontrak yang baru yang terjalin antara kedua belah pihak. Dilansir dari Sport Italia, Insigne enggan memberikan jaminan bahwa ia akan menyepakati kontrak yang baru, mengingat tensi panas yang sedang terjadi antara dirinya dengan sang presiden Napoli. Barcelona pun kabarnya mengintip peluang untuk memboyong Insigne ke Camp Nou. Kubu Barca kabarnya kini mulai melakukan pendekatan terhadap perwakilan pemain berusia 30 tahun tersebut. Di musim 2020-2021 yang lalu, Insigne menciptakan 19 gol dan juga 11 assist dalam total 48 laga di semua kompetisi bersama Napoli. Sayang performa apiknya gagal menjadikan gelar juara bagi Napoli. Bahkan Napoli juga gagal lolos ke pentas Liga Champions pada musim datang. Dan dengan usianya yang sudah memasuki 30 tahun, dan Insigne bisa jadi akan berpikir untuk segera pindah dari Napoli. Jerome Boateng bakal segera gabung dengan klub asal Prancis. Jerome Boateng bisa dibilang sudah cukup lama berseragam Bayern Munchen.
Bersama raksasa Jerman itu, ia berhasil memenangkan 9 trofi Bundesliga, 5 DFB Pokal dan Piala Super Eropa, Piala Dunia antar klub dan juga Liga Champions masing-masing 2 kali. Sayangnya kontrak Jerome Boateng selesai pada akhir Juni ini, dan dari berbagai laporan sang pemain tidak akan memperpanjang kontrak baru dengan Bayern Munchen. Sebaliknya, ia akan memilih hengkang dari Allianz Arena. Dan kini seperti yang diberitakan oleh media asal Prancis, AS Monaco adalah klub papan atas Eropa yang menunjukkan minat paling besar untuk mendapatkan tanda tangannya di bursa transfer musim panas ini. Dalam laporan itu menjelaskan bahwa AS Monaco yang kini ditangani oleh Niko Kovac juga telah mengajukan tawaran kontrak untuk Jerome Boateng. Dan jika menemukan kata sepakat yang tepat, maka dalam waktu yang dekat ini, sang pemain bisa bergabung dengan klub sepak bola yang bermarkas di Stade Louis II tersebut. Dan itu adalah informasi bola kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni Tahu Sport. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundai tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.